Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan masih tentang dasar-dasar dari konveksi ya. Jadi pada pertemuan ini kita masih fokus di 3 bilangan tak berdimensi yang nanti akan banyak teman-teman gunakan ketika melakukan proses desain maupun proses analisis dalam kasus konveksi, khususnya konveksi paksa. Nah, ketiga bilangan tak berdimensi itu, yang pertama adalah angka Reynolds, kemudian yang kedua adalah angka Prandtl, dan yang ketiga adalah angka Nusselt. Nah, yang pertama angka Reynolds. Angka Reynolds sendiri ditemukan atau diusulkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Osborne Reynolds yang diajukan pada tahun 1883. Jadi konsep angka Reynolds ini sampai sekarang masih digunakan ya, menjadi salah satu dasar penting dalam analisa aliran fluida. Jadi karena kita bicara mengenai konveksi, di mana konveksi seperti yang rekan-rekan ketahui adalah terkait perpindahan panas pada suatu fluida yang mengalir. Nah, tentunya kondisi aliran fluida ini akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya perpindahan panas yang terjadi. Nah, disinilah peranan angka Reynolds itu untuk menentukan kondisi aliran fluida itu. Nah, angka Reynolds sendiri sebenarnya itu adalah perbandingan atau rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos. Rumusnya secara umum bisa kita tuliskan, yaitu RE sama dengan Rho dikalikan V dikalikan L dibagi dengan mu. Nah, ini muncul L itu adalah panjang lintasan ya, panjang lintasan untuk perpindahan panas. Ini kasusnya pada aliran terbuka. Nah, nanti kalau rekan-rekan menjumpai kasus pada aliran dalam suatu bidang tertutup, misalnya pada sebuah pipa, maka L di sini digantikan dengan D, ya, sehingga rumusnya menjadi RE sama dengan Rho kali V dikalikan dengan D diameter di sini dibagi dengan mu. Nah, di mana penggambaran gaya inersia dan viskosnya. Nah, di bagian pembilang tadi kita melihat ada V dan L. Nah, perkiraan antara V dan L ini adalah kita sebut dengan gaya inersia. Sedangkan V kecepatan tadi ya, biar teman-teman tidak rancu dengan V yang satunya, karena yang pada bagian gaya viskos itu V-nya adalah V kecil. Ini kita sebut dengan viskositas kinematis gitu. Nah, viskositas kinematis sendiri ini bisa kita dapatkan dengan cara membagi antara viskositas atau kekentalan absolut dengan densitas atau massa jenisnya, atau dinotasikan dengan Rho gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa semakin besar angka Reynolds itu akan berpengaruh pada kondisi alirannya. Jadi kondisi aliran fluida sendiri, di sini saya review sedikit mengenai mata kuliah sebelumnya di mekanika fluida. Itu ada 3 jenis ya kondisi aliran fluida. Yang pertama adalah laminer, yang kedua adalah transisi, dan yang ketiga adalah turbulen. Nah, ketika kita membahas aliran dalam suatu pipa, itu laminer itu hanya terjadi jika angka Reynolds-nya itu maksimal di angka 2000. Kemudian di atas 4000 maka teman-teman bisa mendapatkan kondisinya sudah dipastikan turbulen. Nah, ada beberapa referensi yang menyebutkan 2300 gitu ya. Jadi memang ya kira-kira antara 2000 sampai 2300, tergantung nanti referensinya mana yang kita pakai. Kemudian kalau aliran terbuka, misalnya aliran udara di alam bebas gitu, itu akan terjadi turbulensi ketika angka Reynolds-nya hasil dari perhitungan Rho kali V dikalikan dengan L dibagi dengan viskositas kinematis itu jika hasilnya adalah lebih dari 5 kali 10⁻⁵ gitu. Nah, ketika kondisinya seperti itu,
maka yang terjadi adalah turbulen, aliran di udara bebas. Tentunya teman-teman sering menjumpai ya ketika naik pesawat gitu, ada pengumuman dari pilot bahwa kita akan memasuki zona turbulens gitu kan. Terus ketika masuk zona turbulens itu, yang kita rasakan apa? Maka pesawat kita akan bergetar gitu. Semakin besar turbulensi, maka getaran pada pesawat yang kita rasakan akan semakin besar pula ya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu angka Prandtl. Angka Prandtl sendiri didefinisikan ini sebagai perbandingan antara difusivitas momentum dengan difusivitas thermal ya. Jadi perbandingan antara difusivitas momentum dan difusivitas thermal. Nah, siapa yang menemukan angka Prandtl sendiri? Pertama kali diusulkan oleh seorang ilmuwan fisikawan ya dari Jerman yang bernama Ludwig Prandtl, dan notasinya yang sering kita jumpai di berbagai referensi yang kita gunakan itu dengan PR, huruf P besar R kecil, dimana dirumuskan adalah V dibagi dengan alfa. Nah, V-nya sendiri ini adalah momentum diffusivity, kemudian untuk alfa itu adalah thermal diffusivity-nya gitu. Nah, yang bagian atas tadi, yang bagian pembilang tadi, itu bisa kita peroleh dengan cara membagi antara mu dibagi dengan rho, dimana mu sendiri itu adalah viskositas dinamis ya, dibagi dengan rho densitasnya. Sedangkan yang alfa atau thermal diffusivity-nya itu kita peroleh dengan cara membagi antara K itu adalah konduktivitas thermal, dibagi dengan Cp dikalikan dengan rho. Nah, Cp seperti yang sudah teman-teman ketahui dari materi sebelumnya, Cp adalah kalor jenis ya, dengan satuan Joule per kilogram Kelvin gitu. Sedangkan rho sama seperti tadi adalah densitas atau kepadatan atau massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian yang ketiga, angka Nusselt. Angka Nusselt sendiri ini adalah perbandingan ya atau rasio antara perpindahan panas konvektif ke konduktif pada suatu batas dalam fluida. Dan siapa yang mengusulkan ya, angka Nusselt ini diambil dari nama penemunya yaitu Wilhelm Nusselt, dan angka Nusselt ini sangat penting sekali kita gunakan dalam analisis perpindahan panas konveksi. Nah, rumusannya gimana? Angka Nusselt kita rumuskan Nusselt atau Nu sama dengan H dikalikan dengan L dibagi dengan K. Nah, H ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi. Sedangkan L itu adalah panjang karakteristiknya atau panjang bidang perpindahan panasnya. Sedangkan K sama seperti yang tadi adalah konduktivitas thermal suatu fluida. Nah, rangkaiannya di mana? Kegunaannya adalah gini. Nanti ketika teman-teman banyak melakukan analisa di perpindahan panas konveksi ini, di mana di sini kita kan sekali lagi kita membahas forced convection ya, atau perpindahan panas konveksi paksa. Nah, rangkaian ceritanya nanti secara umum teman-teman di awal itu harus bisa menganalisa kondisi kasusnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa menganalisa bagaimana kondisi aliran fluidanya, apakah dia termasuk laminar, transisi, atau turbulen. Nah, dari data-data ini kita bisa nanti untuk memilih rumusan angka Nusselt mana yang sesuai, di mana nanti dalam referensi itu sudah banyak sekali diberikan rumusan angka Nusselt sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi rumus-rumus Nusselt ini sebagian besar diperoleh dari hasil empiris atau dari percobaan. Makanya nanti tolong teman-teman ketika melakukan analisa itu dipastikan jangan sampai salah memilih rumusan angka Nusseltnya. Nah, setelah Anda ketemu rumusan angka Nusseltnya, nah nanti tinggal kembali lagi ke rumus dasar tadi, di mana
tadi sudah kita sebutkan bahwa Nu sub atau Nu itu sama dengan H dikalikan dengan L per KF atau per K ya. Sehingga ketika Nu-nya atau nasabnya sudah diperoleh angkanya berapa, kemudian L-nya pasti sudah tahu, bisa dari rumusan, bisa jadi diasumsikan. Misalnya nanti diasumsikan berapa perbedaan panas per satuan panjang misalnya, atau per satuan luas. Jadi teman-teman bisa bermain di sana nanti. Kemudian K-nya tentunya bisa didapat dari tabel ya, tergantung fluidanya apa, dari temperaturnya, Anda bisa ketemu dengan berapa nilai KF-nya atau koefisien perbedaan panas konduktifnya. Nah, dari satu persamaan itu hanya ada satu variabel yang belum kita ketahui, yaitu berapa nilai H atau koefisien perpindahan panas konveksinya. Sehingga dengan satu langkah terakhir teman-teman bisa menghitung berapa nilai H atau koefisien perpindahan panas konveksinya. Akhirnya apa? Ya sudah selesai semua. Kita bisa menghitung berapa nilai koefisien perpindahan panas konveksinya, di mana Q sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Jadi PR terbesar kita itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menentukan nilai H atau koefisien perpindahan panas konveksi. Dimana di mata kuliah sebelumnya, di perpindahan panas sebelum mata kuliah ini, teman-teman tentu menjumpai nilai H itu sudah diketahui ya dari soal ya. Diketahui nilai H sama dengan sekian, A sekian, maka berapa nilai Q, ya seperti itu. Nah, di mata kuliah ini tugas Anda adalah bagaimana menganalisa berapa nilai H gitu. Jadi untuk lebih menarik lagi, nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal yang kita berikan di pertemuan selanjutnya. Atau teman-teman bisa membuka buku baik dari karangannya Holman maupun dari Inkropera. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.